Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang masih ada di rumah masing-masing. Kita patut bersyukur atas segala kebaikan Tuhan sampai detik ini, sampai saat ini Tuhan masih memelihara hidup kita. Amin. Mari sedang kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, mungkin belum boleh bersalaman, tetapi boleh kasih salam. Halo, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah Tuhan. Saya percaya kita semuanya adalah umat yang diberkati oleh Tuhan, amin. Yang percaya kita adalah umat yang diberkati Tuhan, mari lambaikan tangan kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita puji tinggikan Allah kita, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari puji Dia, Dia atas segalanya. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Dan dipujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari pujikan, puji, sembah, memuji, sembah Yesus Tuhan yang ada. Sembah, memuji, sembah Yesus Tuhan. Mari katakan kita dengan haleluya, haleluya, amin, haleluya, mari memuji Dia lebih lagi, bersuka atas segala kebaikan Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia, sembah memuji, sembah Yesus Tuhan sang Nabi. Mari puji, memuji, sembah mari kedahsyatan kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan. Pandang Dia, Yesus Tuhan Allah kita. Dia layak disembah dan layak ditinggikan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan.
Engkau yang Allah yang layak ditinggikan ya Tuhan. Inilah puji-pujian kami ya Tuhan. Inilah sembah kami, pujian keagungan hanya bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkaulah Raja kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Kau yang ditinggikan atas setiap puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, bila mas lagi kami juga akan mendengarkan sebagian dari renungan firman-Mu. Kau persiapkan hati pikiran kami. Ajar kami supaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan terang dalam jalan hidup kami. Menuntun dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu yang sedang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui beliau Tuhan Kau boleh berbicara apa yang Kau ingin bicarakan bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming di rumah, dimanapun Anda berada. Shalom. Dan saya percaya kita sekalian dalam berkat perlindungan Tuhan. Kalau kita sampai hari ini ada, itu semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ayat-ayat ini menjadi satu perenungan khusus buat kita. Selama masa pandemi COVID-19, saya percaya kita semua kalau kita masih hari ini bisa beraktivitas, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saudara, kita belajar bahwa di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan, saya masih meyakini sampai hari ini bahwa kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan masih berlaku. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana situasi kondisi. Kalau saudara melihat di pasal yang ke-8 ayat yang pertama mulai di sana, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea. Bahkan muncul di situ satu tokoh yang kemudian pada waktu berikutnya dipakai Tuhan karena perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan. Saulus dengan satu semangat yang luar biasa, Saulus mulai mengancam orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat siapa Filipus.
Filipus kalau kita melihat di pasal-pasal sebelumnya, pasal 6, maka muncul di sana ada 7 orang dari jemaat biasa yang memiliki kriteria hidup penuh roh dan hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan salah satu di antaranya adalah Filipus. Filipus pada bagian ayat yang sudah kita baca, dia bergerak, dia melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Saudara, berita sesuatu yang muncul terjadi di sana ketika penganiayaan terjadi, ketika persoalan muncul. Ada hal besar yang Tuhan mau kerjakan. Saudara, ada banyak kegerakan-kegerakan hari-hari ini muncul. Berulang-ulang saya sampaikan kegerakan doa muncul di mana saja, lintas usia, dari anak-anak sampai yang lanjut usia. Seluruh interdenominasi mengalami kebangkitan. Saudara, saya percaya ini satu hal yang menjadi perenungan buat kita sekalian. Kalau kita melihat dari teks ini, saudara, kita akan melihat ada 2 hal penting. Bahwa yang pertama, berita keselamatan diberitakan oleh Filipus pada saat umat Allah mengalami tekanan. Saudara, mari kita coba berpikir jernih. Tantangan persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang mungkin sedang ada di depan kita, mungkin sedang kita lewati, bahkan mungkin belum sampai di penghujung kita mengalami kemenangan. Tapi satu hal yang menjadi perenungan buat kita, jadikan semuanya itu sebagai kesempatan memberitakan kabar baik. Saudara, orang Kristen, saya masih ingat satu statement yang disampaikan oleh pendeta Dr. Rubinadi dalam sebuah webinar. Dia berkata, umat Allah ketika dihambat makin merambat, umat Allah ketika dijepit makin melejit. Dan saya percaya ini menjadi sebuah perenungan pribadi dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang ketika kita tidak ada pergumulan tantangan apapun, justru kadang-kadang kita ini lupa dengan apa yang menjadi tugas penting dalam hidup kita. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang menarik dan mungkin seringkali tanpa kita sadari kita menggunakan alat itu juga dalam keseharian kita sekalian. Kalau saudara mungkin yang biasa memakai atau mempergunakan gelang karet. Saudara, gelang karet kalau dalam posisi biasa itu hanya lingkarannya kecil saja. Tetapi begitu ditarik, mungkin tarik sedikit ya, lingkarnya melebar sedikit. Ditarik lagi mulai memanjang, membesar, lingkarnya makin besar. Sampai batas tertentu mungkin kita tarik. Saudara, kadang-kadang kita lupa tantangan, perjuangan, pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Sesungguhnya Allah mau ada potensi daya yang besar dalam hidup kita, itu makin berfungsi. Saudara, kita belajar dalam bagian ini, Filipus adalah jemaat biasa pada umumnya. Dia memang memiliki kriteria rohani yang ditentukan waktu itu. Kemudian dia dipilih menjadi salah satu dari 7 orang yang terlibat melayani, membantu pelayanan rasul. Tetapi dalam bagian ayat ini kita menjumpai ketika aniaya muncul, ketika persoalan muncul, salah satu di antaranya Filipus pergi ke daerah Samaria dan memberitakan kabar baik. Jangan sampai tantangan yang muncul dalam hidup kita menjadi penghambat untuk kita tidak melakukan apapun. Tapi saya percaya jemaat Tuhan secara khusus jemaat GBI Sokit, sekali lagi yang mengikuti live streaming dimanapun Anda berada, saya mau sampaikan begini. Orang Kristen, saya sebagai penganut beriman kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya mau sampaikan begini, ketika tantangan muncul, ketika pergumulan muncul, jangan sampai kita lupa dengan tugas amanat agung
yaitu memberitakan kasih, kabar kebaikan tentang Yesus Kristus. Amin. Saudara yang di rumah bisa lihat kanan kirimu, kasih say hello dengan kerabat keluarga yang ada di situ. Katakan, jangan lupa kita ini saksi-saksinya Tuhan. Saudara, tantangan, persoalan, pergumulan tidak membuat Filipus kendor. Bisa saja dia berkata, aku bukan bagian para rasul. Bisa saja Filipus menyampaikan banyak hal yang bisa membuat dia untuk tidak melakukan apapun. Tapi Alkitab mencatat mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kalimat di ayat yang kelima, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria, kemudian memberitakan kabar baik. Saudara, ini waktunya Anda dan saya di tengah-tengah persoalan pandemi COVID yang berkepanjangan ini. Beberapa minggu lalu saya pernah sampaikan seperti bola salju Bapak Ibu Saudara. Karena sekarang mungkin ada istilah baru yang muncul. Beberapa minggu ini ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Orang sehat, tidak ada gejala tanda-tanda sakit apapun, tetapi di dalam dirinya ada yang dimaksud hari-hari ini diwaspadai, yaitu COVID-19. Saudara, mari ketika kita melihat situasi kondisi bangsa kita seperti ini waktunya gereja Tuhan, ini waktunya Anda dan saya. Jangan berpangku tangan, berdiam diri. Hidupmu kesaksian bagi banyak orang. Amin. Saya percaya memang semua terimbas terdampak COVID-19. Tapi saya percaya di tengah-tengah perjalanan yang sedang kita lalui bersama, Tuhan membawa kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Lihat kanan kiri, kasih senyum, sekali lagi katakan, ingat kita saksinya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, yang kedua, dalam teks ini saya melihat, perhatikan yang pertama bahwa berita keselamatan diberitakan oleh Filipus pada saat situasi kondisi mengalami tekanan. Jadi dengan kata lain, kesaksian untuk Anda dan saya menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sana dikatakan begini, dan ayat yang kelima, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Saudara, kalau kita melihat sejarah umat Allah waktu itu, ada satu pertikaian, permusuhan. Kalau orang Jawa bilang jotaan. Oh, musuhan, gak saling tanya. Karena itu ketika Yesus mengajar, ada perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Saudara, ada bibit-bibit persoalan yang sudah sekian abad lamanya. Ada pertikaian bangsa pilihan dengan orang-orang Samaria. Tetapi menarik di sini, ketika tantangan muncul, ketika aniaya muncul, Filipus menetapkan hati pergi ke Samaria. Saudara, ini bicara apa? Berita keselamatan yang dibawa oleh Filipus kepada orang Samaria membuat perenungan buat kita hari-hari ini. Saya mau sampaikan begini, saya tidak tutup aling-aling. Saya banyak melihat fakta di lapangan. Orang Kristen masih bermusuhan dengan saudaranya. Kalau Anda yang ikut live streaming ini bertobat pagi hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita sekalian, berdamailah dengan semua orang. Tapi heran, kadang-kadang ketika kita berselisih sampai tingkat permusuhan, ayat-ayat pun dipakai untuk membela diri. Bertobat. Filipus dia abaikan. Apakah Filipus tidak tahu persoalan nenek moyang mereka? Ada pertikaian, ada jarak,
kepada orang-orang Samaria, tapi dia menetapkan hati, dia pergi ke sana, dia abaikan itu karena berita keselamatan harus diberitakan kepada semua orang. Saudara, sekali lagi, kalau ada orang Kristen, Anda siapapun, saya mau berkata dari denominasi apapun, Anda orang Kristen, Anda percaya Yesus, tapi Anda masih bermusuhan dengan kerabat keluargamu, bertobat pagi hari ini. Justru situasi-situasi seperti ini kita harus berdamai dengan semua orang. Amin. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan sampai hari ini menjaga untuk tidak sakit hati. Sekalipun mungkin ada alasan untuk saya bisa sakit hati, bisa kecewa. Tetapi Tuhan jadi saksi. Saya belajar untuk menjaga hati. Soalnya ini penting. Saya terkesima. Saya merenungkan begitu luar biasanya. Saudara, kalau masih ingat cerita Yunus. Yunus disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Siapa Niniwe? Saudara, Nabi Allah mengerti bahwa bangsanya itu sekian waktu yang akan datang akan mengalami yang disebut penindasan, bahkan dibantai, diporak-porandakan. Dan salah satu diantaranya Niniwe adalah cikal bakal yang akan menghancurkan, memporak-porandakan bangsa pilihan. Secara kejiwaan punya nasionalisme yang tinggi. Ngapain aku pergi ke bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Kalau Tuhan berkehendak menghancurkan bangsa Niniwe, biarlah itu terjadi. Karena itu Yunus pergi. Dia melarikan diri ke Tarsis, bertolak belakang jaraknya, tetapi penentuan Tuhan, Yunus dilempar ke laut dan dimakan ikan besar, dan dibawa, digiring, dimuntahkan di pantai Niniwe. Dengar baik-baik, berita keselamatan berlaku untuk semua orang. Termasuk mungkin kalau kita berkata memberi label secara jasmani, ada orang-orang yang memuji kita. Mereka pun perlu kabar baik Kristus Yesus Tuhan. Bagaimana Injil bisa diberitakan kalau sesama Kristen masih ribut? Bagaimana Injil menjadi kesaksian bagi banyak orang kalau anak-anak Tuhan masih ribut satu dengan yang lain? Belajar dari Filipus, dia abaikan itu. Dia tidak melihat Samaria sebagai musuh bebuyutan leluhurnya, tetapi dia tanggalkan semuanya itu. Dia pergi ke sana. Memang tidak ada data bagaimana Filipus sebelum berangkat ke Samaria. Tidak ada data. Saya pun tidak berani menafsirkan apakah Filipus berdebat dengan Roh Tuhan, apakah Filipus bertanya-tanya. Tetapi Alkitab mencatat Filipus pergi ke salah satu kota di Samaria dan memberitakan kabar baik. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana para imam menjejakkan kaki membawa tabut perjanjian menyeberang sungai Yordan. Saudara, ketika kita melangkah, percayalah, mujizat itu menyertai kita. Kadang-kadang kita kebalik orang Kristen, Tuhan buat tanda-tanda dulu nih, siapkan aku. Tak usah saudara berdoa begitu. Ini iman pribadi saya, bisa saja berbeda dengan beberapa hamba Tuhan atau mungkin anak-anak Tuhan. Sebenarnya kita tidak perlu minta mujizat-mujizat. Ketika Anda pergi memberitakan tugas amanat agung, mujizat itu menyertai. Kadang-kadang kita banyak alasan. Wah, aku tak doa puasa dulu sekian hari supaya punya kuasa. Nah saudara, melangkahlah jadi saksi. Kuasa Allah menyertai hidupmu. Amin. Amin. Saudara, saya rindu, sudah sangat-sangat rindu. Ada banyak saya beberapa waktu selama pandemi, baik melalui WA, telepon, bahkan beberapa minggu ini saya mulai terjun ke lapangan karena sudah mulai terbuka, tetap masih menjaga protokol kesehatan. Saya jumpai ada orang-orang yang sakit, kemudian harus ini itu, tapi Tuhan buat mujizat luar biasa. Satu kali waktu nanti ketika sudah bebas betul, saya rindu mengajak jemaat Tuhan yang mengalami lawatan demi lawatan bersaksi.
Ada yang diberkati dalam pekerjaannya, situasi kondisi seperti ini. Tapi pekerjaan yang Tuhan percayakan itu justru luar biasa, berkatnya luar biasa. Saudara, bicara berkat, saya berharap kita jemaat Tuhan jangan mengidentifikasi berkat itu nominal, materi, uang, dan lain sebagainya. Ada banyak hal. Saudara, saya percaya ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Dua hal. Berita keselamatan itu diberitakan. Tetap menjadi tugas kita dalam situasi apapun. Yang kedua, berita keselamatan harus tetap jalan. Walaupun mungkin kita terbentur dengan kondisi pertikaian, permusuhan dan lain sebagainya. Tapi saya percaya negeri kita pun mengajarkan kita sebangsa dan setanah air. Kita lahir di bumi pertiwi. Kita lahir di Indonesia. Apapun suku etnismu, tapi engkau lahir di Indonesia, engkau putra dan putri bangsa ini. Amin. Kita kerabat, buang segala pertikaian, permusuhan. Tapi mari kita belajar. Di tengah-tengah situasi mungkin ada keberbedaan. Tetapi keberbedaan itu bukan menjadi alat untuk kita berbeda dan saling baku hantam. Justru keberbedaan itu kita pakai untuk bisa saling mengerti, memahami. Bhinneka Tunggal Ika itu terjadi dalam kehidupan kita. NKRI menjadi semangat spirit doa-doa kita. Dan saya percaya Indonesia dilawat Tuhan. Amin. Lihat kanan kiri, kasih senyum. Jangan ada pertikaian di antara kita. Judul sinetron ini ya. Jangan ada pertikaian di antara kita. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyesal nanti. Karena ketika kita face to face dengan Tuhan, satu kali waktu kita akan dijemput. Ya, tidak tahu kapan waktunya itu. Tapi begitu sangkakala berbunyi, kita akan sama-sama yang masih hidup diangkat. Yang sudah meninggal lebih dahulu akan dibangkitkan, diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kita yang masih hidup pun diangkat hidup-hidup, diganti dengan tubuh kemuliaan sekejap mata. Jadi bukan hitungan detik, sekejap mata. Begitu kita sudah diubahkan begitu luar biasa. Dan kita akan bersama-sama dijemput. Dan Tuhan menyambut kita. Kita menyongsong Dia di awan-awan permai. Dan di situ terjadi pernikahan anak domba. Kursi pengadilan Kristus face to face. Saudara, saya percaya ketika nanti waktunya itu tiba, saya takut kalau orang masih nyimpan kepahitan, masih nyimpan pertikaian. Ini akan menyesal selama-lamanya. Tapi mari ketika kita bangun fellowship yang indah, tidak ada pertikaian. Karena itu Rasul Paulus berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Saudara, kalau Kristus memerintah dalam hati kita, beda pendapat itu wajar Bapak Ibu Saudara. Ribut-ribut, berselisih itu wajar. Tapi jangan sampai dendam, sakit hati di hatimu. Tapi saya percaya jemaat GBI Sokit, baik yang ada di tempat ini, yang di rumah, kasih senyum satu dengan yang lain, katakan jangan ada pertikaian di antara kita. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya mengundang hamba Tuhan yang melayani perjamuan. Tim musik bisa maju ke depan. Yang di rumah silakan siapkan perjamuan, roti dan anggur perjamuan. Jangan disalah tafsirkan, nanti ada berpikir orang Kristen ini mabuk-mabukkan minum anggur. Tidak. Anggur minuman, bukan anggur yang memabukkan. Saudara, tidak ada anggur perjamuan, pakai teh, tidak apa-apa. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi dengan kesungguhan hati katakan, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana. Mari kita angkat tangan kita. Pagi hari ini kami akan menikmati perjamuan kudus-Mu, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah-rumah, semua yang sudah kami persiapkan. Kami memohon rahmat berkat anugerah-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat ilahi turun atas perjamuan kudus kami. Kami akan menikmati, dipersekutukan kembali oleh darah dan tubuh-Mu. Kematian kebangkitan-Mu menjadi dasar iman hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Setiap kepala-kepala keluarga dan pemimpin di rumah kami masing-masing yang melayani perjamuan saat ini, Tuhan mengurapi kami dan semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu Saudara kembali duduk, dan hamba-hamba Tuhan, pemimpin keluarga akan membagikan perjamuan buat kita. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku bagi Rajaku yang duduk di tata. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang di rumah, yang sudah menerima perjamuan, bisa bangkit berdiri. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Saya mewakili seluruh sidang jemaat Tuhan. Saya membacakan ayat firman Tuhan yang tertulis di hosti kita. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Mari kita angkat roti hosti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat tinggi cawan ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, angkat cawanmu. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Yang di rumah angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Kami muliakan Engkau, Kaulah yang sekali lagi dengan kesungguhan hati katakan ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang Kami mengangkat hati kami bersyukur buat perjamuan kudus-Mu pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali, dipersekutukan kembali bahwa Yesus akan datang menjemput kami gereja-Mu Tuhan. Kau akan datang menjemput kami umat-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini, biarlah itu terus menyala-nyala berkobar dalam hidup kami, bahwa Yesus Engkaulah Tuhan kami. Pagi hari ini kami mengangkat hati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat hati kita. Kami mengangkat hati, menaikkan setiap doa-doa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk ketua sinode GBI. Kami berdoa untuk ketua-ketua BPD yang ada. Kami berdoa untuk ketua perwil yang ada, secara khusus untuk perwil Barat Daya. Kami berdoa untuk gembala sidang kami. Tuhan memberkati para pemimpin rohani kami, dimanapun mereka melayani Engkau hari-hari ini, di pelayanan masing-masing. Tuhan terus memberkati para pemimpin rohani kami. Kemurahan kasih setia Tuhan terus menaungi. Dan juga pagi hari ini kami terus menopang untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Deborah, Ibu Aan Kris. Kami berdoa untuk Ibu Meli. Kami berdoa untuk Saudara Budianto. Kami berdoa untuk setiap kami yang berulang tahun. Dan juga mungkin ada di antara kami yang mengikuti live streaming. Minggu ini berulang tahun. Kemurahan, kesehatan, kekuatan dilimpahkan senantiasa. Tuhan yang memberkati kami sekalian. Juga untuk seluruh sidang jemaat UGBI Sokit, dan juga yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Dalam rumah tangga setiap anak-anakku, pekerjaan, studi anak-anak kami, semua dalam berkat perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kami dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semua dalam berkat kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami terus membawa kegiatan gereja kami memasuki usia yang ke-17 di tahun ini. Kami berulang tahun di bulan Agustus ini. Mari Tuhan, Kau memberkati gereja-Mu GBI Sokit. Tuhan memberkati setiap acara yang dikerjakan, setiap anak-anak-Mu, di rumah kami masing-masing, di tempat pekerjaan kami, semuanya diberkati Tuhan. Akhirnya kami mengangkat hati kami. Kami menopang bagi bangsa kami. Kami lahir di Indonesia. Kami cinta Indonesia. Kami memberkati Indonesia. Damai sejahtera turun atas negeri kami. Dari tingkat pusat sampai daerah, semua diberkati Tuhan. Presiden, wakil presiden, staf menteri yang ada,
dan seluruh wakil rakyat, aparatur pemerintah, sipil militer dari tingkat pusat sampai di daerah, semuanya diberkati Tuhan. Situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa, kalau ada istilah baru OTG, kami berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu turun atas negeri ini, kasih-Mu turun atas bangsa ini. Setiap penduduk yang ada di negeri ini Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, pemulihan terjadi atas negeri kami. Kami percaya Tuhan, pelangi kasih-Mu terbit atas Indonesia. Badai pasti berlalu, mujizat pemulihan terjadi atas negeri kami. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami sekalian. Tuhan terus memberkati keberadaan kami, gereja-Mu di tempat ini dan lingkungan di mana kami berada. Tuhan memberkati setiap penduduk yang ada, aparatur pemerintahan di sekitar gereja kami. Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa segala rahmat, berkat, anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, penghiburan, kekuatan, keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya, dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, jemaat GBI Sokit dan semua yang mengikuti live streaming ini diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. God bless you all. Selamat memasuki bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.